Hai, setelah kita belajar mengenal pola bilangan di kehidupan sehari-hari dan mengenal atau mengingat lagi pola gambar, sekarang kita akan belajar pola bilangan. Sebelum itu, kita baca bareng-bareng yuk. Leonardo da Vinci atau Leonardo Pisano, lebih dikenal dengan sebutan Fibonacci, adalah matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Leonardo berperan dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Di pola bilangan kita nantinya akan mengenal bilangan Fibonacci ini. Bilangan Fibonacci pada umumnya dikenal dengan rasio emas. Sumber-sumber lain atau bilangan Fibonacci ini sangat terkenal. Kita tidak akan membahas lebih dalam filosofi dari rasio emas ini. Kita akan belajar pola bilangan Fibonacci. Coba kalian perhatikan di layar. Bilangan itu dari 0 lalu 1, terus kita lihat kelopak bunga ini ada 1, lalu yang ini ada 2, lalu yang ini ada 3, dan ini ada 5, ini ada 8, ini ada 13, ini ada 21, dan seterusnya. Nah, coba kalian perhatikan pola bilangan ini. Kita kan sebelumnya sudah memahami pola bilangan itu, yaitu pola bilangan susunan dari beberapa angka atau bilangan yang membentuk pola tertentu. Ini kalian perhatikan baris pertama atau suku pertama, yaitu 0 ke 1, 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 8, dan 8 ke 13. Kira-kira ini polanya gimana ya? Coba kita perhatikan lagi. 0 ke 1. 0 tambah 1 itu 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu dari 1 ini ke 2. Coba sama dengan 2. Pola bilangannya 1. Coba kita ini 1, 1. 1 tambah 1, lalu 3 sama dengan 3, 1 tambah 2, lalu urut yang ketiga yang hasilnya 5, dia 2 tambah 3, 2 tambah 3. Dari sini dapat kita lihat pola bilangannya itu penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Dari sini kalian coba perhatikan, 0 itu pola pertama atau suku pertama bernilai 0. Lalu 1 itu suku kedua atau baris kedua. Nih, suku kedua. 1 ini lagi atau baris ketiga itu suku ketiga, dan seterusnya. Bisa disimpulkan ketika baris ke-1, kedua, ketiga, keempat itu disebut dengan pada pola baris bilangan suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Berarti ketika ada titik kita menyebutkan ke suku ke N. Nah, dicatat ya. Kakak ulangin lagi. Kakak tulis berarti suku pertama itu bernilai 0, suku kedua itu nilai 1, suku ketiga itu bernilai 2. Dapat disimpulkan untuk suku itu pada matematika dilambangkan dengan U, suku. Kalau misalnya suku pertama berarti dia U1. Kalau suku kedua berarti dia U2. Suku ketiga berarti dia U3. Kalau misalnya suku ke N berarti UN. Jadi nanti kalian bakalan menjawab ya di LKPD. Kalian simpulkan dari pemahaman kalian ini rumus atau generalisasikan rumusnya, yaitu UN sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Selamat bekerja. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada soal, kalian baca dan pahami dengan betul. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Pada soal 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60.
Sebelum itu, bilangan genap itu angkanya berapa aja sih? Ya, perkalian dari 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan selanjutnya. Sebelumnya sudah kakak singgung di video sebelumnya, di mana barisan pola pertama itu dinamakan dengan U1 atau suku pertama, yang barisan pola bilangan kedua itu U2 atau suku kedua, begitu juga dengan 6 suku ketiga, dan selanjutnya sampai UN. Di sini kalian lihat suku pertama itu sama dengan 2, di mana 2 itu 2 kali 1. Suku kedua itu 4, di mana 2 kali 2. U3 itu jumlahnya 6, di mana 2 kali 3. Di sini U3 sama dengan 6, U kali 3. U2 sama dengan 4, 2 kali 2. U1 sama dengan 2, 2 kali 1. Nih, berarti kalau UN itu sama dengan 2 kali N. Kenapa dia 2 kali N? Karena sudah dijabarkan tadi. Polanya itu 2N, di mana N ini adalah bilangan asli atau bilangan natural. Bilangan natural itu 1, 2, 3, sampai 9. Pada soal penjumlahan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60, maka kita jumlahkan 3 bilangan harus berurutan ya, sesuai dengan perintah soal yang jumlahnya 60. Kita urutkan 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 12, berarti ini suku pertama. 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 18, suku kedua. 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24, suku ketiga. 8 tambah 10 tambah 12 sama dengan 30, suku keempat. Ini pola bilangan dari penjumlahan 3 bilangan genap berurutan. Suku pertamanya itu 12, suku keduanya 18, suku ketiganya itu 24, suku keempatnya itu 30. Coba kita lihat polanya. Selisihnya itu atau perbedaannya 12 ke 18 itu ditambah 6. 18 ke 24 itu ditambah 6. 24 tambah 30 itu ditambah 6. Kita sudah dapat polanya, yaitu selisih polanya sama dengan 6. Kita mendapatkan angka 60 di suku ke-1. Nih, U2, ini U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9. Di U9 kita mendapatkan 60. U9 sama dengan 60. Berarti ini 3 penjumlahan bilangan genap yang hasilnya 60. Ingat, bilangan genap tadi itu 2N. 2N kan? Nah, sedangkan ini N-nya itu sama dengan 9. Berarti 9 ini tinggal dikali 2 sama dengan 18. 3 bilangan genap berurutan sama dengan 60 itu dari 18, habis 18 20, habis 20 itu 2. Coba kita cek lagi. 60. Berarti kita jabarkan kesimpulannya. 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 60, yaitu 18 tambah 20 tambah 22. Oke,
Kita baca sama-sama. Rusda mempunyai suatu mesin fungsi yang mengolah masukan berupa bilangan. Mesin tersebut menggunakan 4 operasi dasar matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, baik satu maupun kombinasi beberapa operasi. Berikut luaran yang dihasilkan untuk masukan 1 hingga 5. Di sini sudah diketahui pada tabel masukan 1 sampai 5 ada luarannya juga. Di sini masukkan 1, itu luarannya 1, masukkan 2, luarannya 9, masukkan 3, luarannya 29, masukkan 4, luarannya 67, masukkan 5, luarannya 129. Ditanya tentukan luaran yang dihasilkan saat dimasukkan bilangan 9. Nih, sedangkan di sini kan diketahui sampai 5. Ditanya bilangan 9, berarti di sini kita harus cari tahu dulu polanya. Nah, kita lihat polanya. Ini ketika 1, luarannya 1. Kita coba perpangkatan. Karena ketika di 2 ini luarannya 9. 2 pangkat 3 itu kan 8. Ditambah 1 jadi 9. Nih, kita coba 1 pangkat 3 tambah 0 itu sama dengan 1. 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 tambah berapa? Biar 9 tambah 1. 3 itu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu berapa hasilnya? 27. 27 ditambah berapa? Tambah 2 sama dengan 29 nih. Sudah ketemu kita polanya. 4 pangkat 3 itu hasilnya 64. Ditambah 3 yaitu 67. 5 pangkat 3 itu hasilnya 125. Tambah 4 sama dengan 129. Di sini agar mempermudahnya kita masukkan ke dalam tabel. Kita buat dulu nih tabelnya. Nih, lihat. Di sini kan ketika masukkan 1 dia dipangkatkan 3. Tetapi dia juga ditambahkan dengan angka lain, yaitu ketika masukkan 1 dia 0. Nah, masukkan 2 dia ditambah 1. Masukkan 3 dia ditambah 2. Masukkan 4 dia ditambah 3. Masukkan 5 ditambah 4. Berarti ketika masukkan kita buat ini permisalan masukannya itu X ya. Nah, berarti X dikurang berapa? Dikurang 1 rumusnya. Nih, coba kakak ulangin lagi ya. Ketika masukannya 1, dia itu ditambah 0. Biar dia 0 berarti dia dikurang 1 sama dengan 0. Ketika masukannya 2, nih masukannya 2. Dikurang 1 sama dengan 1. Jadi penjumlahan ini dia itu dari masukan dikurang 1. Nah, biar nggak bingung kita buat tabelnya. Inilah gunanya tabel agar mempermudah. Kita misalkan masukannya ini X ya. Nah, masukkan, lalu di sini X pangkat 3. Ini ketika masukannya 1, dia itu dipangkatkan 3. Nih, X pangkat 3. Lalu di sini X kurang 1. Ini dijumlahkan ya. Nah, nih kayak di sini kan dijumlahkan nih. Nah, ini nanti dijumlahkan dengan X kurang 1. X-nya itu masukkan. Lalu sini luaran. Berarti X pangkat 3 ditambah 1 kurang 1. Nah, hasilnya 1. Ketika masukannya 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 ditambah apa? X kurang 1-nya itu X-nya berapa? 2 kurang 1. Ini jumlahnya luarannya 9. Ketika masukannya 3 pangkat 3 itu 3 pangkat 3 ditambah berapa? X-nya 3 kurang 1. Luarannya 2, 9. Ketika masukannya 4 itu 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 ditambah 4 kurang 1. Luarannya itu hasilnya 67. Sampai ke 5. Jadi yang ditanyakan itu tentukan luaran yang dihasilkan saat dimasukkan bilangan 9. Kita buat masukkan bilangan 9 nih. Kita masukkan 9. Kita masukkan 9 berarti di sini 9 pangkat 3 ditambah 9 pangkat 3 tambah X-nya berapa? 9, berarti 9 kurang 1. Hasilnya berapa nih? 9 pangkat 3 ditambah 9 kurang 1 berapa? 8. Sama dengan luarannya hasilnya 9 kali 9 kali 9 ditambah
8 sama dengan 737. Kesimpulannya, hasil keluaran saat dimasukkan bilangan 9 yaitu 737.